Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita semua sudah bisa hadir dan berkumpul kembali dalam kajian Kamis, kajian Zuhur Indosat atau kajian Islam Zuhur Indosat dan Mogot yang dimulai setelah libur Lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah juga saat ini Ustadznya sudah hadir, sudah siap mendahului kita seperti biasa. Dengan tema hari ini adalah istiqomah dalam bekerja atau dalam bahasa kerennya Winning Spirit After Ramadan. Baik, tafadhol Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Kelihatan kalau alhamdulillahnya awal bulan memang agak semangat ya. Tapi mudah-mudahan awal bulan kita maupun akhir bulan kita tetap semangat di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita di kesempatan yang demikian baik ini kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya karena kehendak beliaulah ataupun hanya kehendak Allah semata lah yang menyebabkan kemudian pertemuan kita siang hari ini menjadi sebuah pertemuan yang terjadi. Karena tidak ada segala sesuatu yang ada di alam semesta itu terjadi dengan kebetulan, kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bertemunya kita di sela-sela aktivitas pekerjaan kita menjadi sebuah pencerahan sekaligus menumbuh suburkan semangat kita, agar kemudian pekerjaan yang kita cari bukan hanya sekedar mencari kenikmatan dunia, tapi juga kelak mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah di dalam akhirat kelak kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu, hadirinul hadirat, ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa sesungguhnya hari ini adalah merupakan rangkaian kajian Islam Zuhur Indosat yang dimulai kembali setelah kita lakukan jeda selama beberapa waktu lalu terkait program Ihya'ur Ramadan di dalam rangka menghidupkan Ramadan. Dan selama Ramadan kita diawali dengan kajian tarhib, kemudian diikuti dengan kaisar, di mana kajian Islam aktual Ramadan dilakukan setiap hari di waktu zuhur. Dan insya Allah selepas itu kita sudah mengadakan juga kajian halal bihalal yang sudah disampaikan oleh guru kita kemarin. Dan hari ini kita akan tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi sebuah kebiasaan kita, kebaikan kita di bulan suci Ramadan, untuk kemudian tidak berhenti pada selesai Ramadan saja, tapi bagaimana kemudian kita tetap menjadi orang-orang yang selalu melakukan segala kebaikan dengan cara istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam mengerjakan amal baik dan kesolehan, hingga kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam kesempatan awal ini maka kajian Islam Zuhur Indosat di dalam kesempatan siang hari ini akan kita bahas tentang istiqomah di dalam bekerja. Dan ini adalah merupakan salah satu bagian dari winning spirit after Ramadan. Karena kita tidak ingin Ramadan selesai, maka selesai juga kebajikan dan amal soleh kita. Dan insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang juga sudah dipersiapkan pemateri-pemateri yang tidak kalah baiknya dan tidak kalah luas ilmunya dibandingkan pemateri-pemateri di waktu Ramadan kemarin.
Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Jika itu pertanyaan yang mungkin muncul di antara kita, maka salah satu hal yang menguatkan kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa atau berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jikalau kalian bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Maka dari ayat ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa salah satu asbab kalau kita hari ini tidak ingin mendapatkan kemurkaan Allah, kita tidak ingin mendapatkan siksa Allah, bukan hanya saja diri kita, bukan hanya saja keluarga kita, bukan hanya saja negeri kita, termasuk umat manusia. Apabila mereka beriman dan bersyukur kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksa mereka. Maka hari ini kalau kita merasakan hidup kita dirundung sial demi kesialan, maka jangan-jangan bukan tidak mungkin hari ini kita kurang syukur dan berimannya kepada Allah. Tapi kalau saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini, ikhwan akhwat sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah bukan orang-orang yang sial, melainkan orang-orang yang beruntung. Amin. Ya. Karena kelihatan di sini insya Allah banyak di antara kita yang masih istiqomah, ya. Istiqomah berada di perusahaan ini, bahkan ada yang istiqomah dalam jabatan yang selama beberapa tahun gak naik-naik, ya. Tapi ini istiqomah yang kurang baik. Bagusnya, walaupun sudah berada di perusahaan ini bertahun-tahun, tapi jabatan kita istiqomah merujuk kepada kondisi yang semakin hari semakin baik. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun tidak ada peningkatan, jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah kerugian bagi kita. Maka kalau kita lihat yang namanya orang rugi, maka dia selalu akan mudah mengeluh. Orang yang merugi akan selalu mudah marah-marah dan emosi. Tapi insya Allah sekali lagi, karena yang hadir di sini adalah orang-orang yang beruntung, maka kelihatan wajahnya penuh dengan kesabaran, ya. Bahkan begitu sabarnya mendengarkan tausiah Ustadz, bahkan sudah ada yang masuk ke alam dunia lain, ya. Tapi insya Allah mungkin ini hanya beberapa orang, ya. Mungkin karena beliau semalam qiyamul lailnya sudah beberapa puluh rakaat, ya. Atau mungkin sedang puasa Senin Kamis, sehingga beliau tawadu, Ustadz silakan saja, saya sambil istirahat bisa mendengarkan Ustadz, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka ini bukan hanya saja kepada pribadi kita, tapi keluarga kita, begitu juga bangsa kita. Maka kalau kita hitung-hitungan, bangsa kita sudah merdeka berapa tahun? 68 tahun. Tapi 68 tahun, kira-kira hari ini, kira-kira bangsa kita sudah benar-benar merdeka atau belum? Jangankan bicara merdeka secara ekonomi. Karena secara ekonomi, bagaimana kita lihat beberapa indikator hari ini masih jauh dari kata memuaskan. Bagaimana tidak? Nilai tukar rupiah kita terhadap dolar makin kuat atau makin lemah? Ya, kalau yang namanya makin lemah harusnya dikasih kerating deng biar agak kuat, ya. Tapi kalau kita lihat, kenapa? Kalau kita lihat dikasih kerating deng pun gak akan bisa membuat ekonomi kita meningkat, kecuali jika kita merubah mindset kita. Karena hari ini angka tukar, nilai tukar, kurs tukar rupiah terhadap dolar sudah hampir mencapai 11.000 rupiah per 1 dolar. Maka kita gak bisa bayangkan, ya. Ini yang paling terasa dampaknya adalah para importir. Di dalam konteks ini bahkan bukan hanya saja mereka pengusaha kelas atas, tapi juga kelas bawah, termasuk mereka petani dan juga pengusaha tahu dan tempe. Coba kita bayangkan, hari ini Indonesia yang terkenal dengan tahu dan tempenya, kalau kemudian pengusaha tempenya mogok, kira-kira ketemu lagi nggak itu tahu sama tempe? Karena mereka mogok. Mogok kenapa? Karena ternyata hampir 85% kebutuhan daripada kedelai itu diimpor dari negara yang bernama Amerika Serikat. Dari kebutuhan kita 2, juta sekian daripada ton kedelai, maka ternyata kita hanya mampu memenuhi kapasitas di dalam negeri 700-an ribu ton, yang kemudian sisanya itu dipenuhi dari Amerika Serikat. Bisa dibayangkan, kita mengimpor dengan harga yang tinggi dan kemudian kita jual dengan harga yang rendah. Bahkan konsumsinya untuk masyarakat miskin. Maka ini artinya adalah merupakan sebuah kondisi di mana bukan tidak mungkin, jangan-jangan kita kurang bersyukur. Padahal kalau kita bandingkan sawah yang ada di Indonesia sama yang ada di Amerika, kira-kira subur mana? Indonesia dilempar tongkat aja jadi tumbuh-tumbuhan.
Tapi bagaimana mungkin kita punya ladang sawah banyak, tapi ternyata beras lebih banyak ekspor atau impor? Kita punya ladang tebu banyak, lebih banyak ekspor atau impor? Maka bukan tidak mungkin hari ini kita punya manusia, sumber daya manusia banyak, lebih banyak ekspor atau impor? Ya, impornya tenaga ahli, ekspornya giliran tenaga kasar. Maka ini yang harusnya kemudian kita perhatikan, jangan-jangan negeri ini kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kemerdekaan kita diraih dengan cara apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tapi ternyata giliran 17-an lebih banyak yang kemudian mengembalikan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, atau mengadakan hal-hal yang mendatangkan maksiat dan mendatangkan murka Allah. Ya lebih banyak kalau kita lihat. Ya bahkan kemarin kalau giliran takbiran keliling dilarang, benar. Tapi kalau konser Metallica dijamin aman, luar biasa ya. Maka ini salah satu bentuk jangan-jangan kita kurang bersyukur. Dan kita kurang beriman kepada Allah, sehingga Allah menyiksa kita dengan kesialan demi kesialan, musibah demi musibah. Kita ada memiliki rezeki tapi nggak berkah. Negeri ini kaya tapi kayanya nggak berkah. Sehingga masih banyak masyarakat miskin, masih banyak orang-orang di luar sana yang kemudian menjadi terpinggirkan dengan kondisi negara yang seperti sekarang. Maka sebetulnya kata kunci bangsa ini kalau mau berubah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkannya di dalam surat An-Nisa ayat 147 ini. Kalau kita mampu bersyukur dan beriman kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa kita. Maka termasuk juga kepada perusahaan kita. Kalau hari ini Indosat mampu bersyukur dan mampu menunjukkan nilai-nilai keimanannya kepada Yang Maha Pencipta, maka bukan tidak mungkin insya Allah bonusnya bukan 2 kali gaji, 3 kali gaji, bahkan bisa jadi 10 kali gaji. Amin. Ya, ini yang keras begini biasanya nggak pernah nyampe 10 kali gaji ini ya. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu ikhwatu fillah rahimakumullah, ini bisa menjadi sebuah kacamata bagi kita tentang bagaimana kebersyukuran kita, kacamata tentang keberkahan yang selama ini kita punya. Maka untuk itulah kalau kita lihat kaitannya dengan ibadah kita, lalu bagaimana? Karena yang namanya ibadah ini ibarat pisau yang bermata dua. Di satu sisi bisa bermakna kegagalan, tapi juga di sisi yang lain bisa jadi sebagai bentuk kesuksesan. Maka kalau kita lihat bagaimana ibadah kita, apakah memang sudah layak dikategorikan sebagai abadan syakuro? Karena Nabi SAW pernah ditegur oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau ini maksum, diampuni dosa yang akan datang dan sebelumnya, tapi kenapa kemudian engkau sholat malam hingga kakimu bengkak?" Maka jawaban Rasulullah SAW, "Afala akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Kita hari ini kira-kira buat dosa tiap saat apa tiap detik? Tiap saat apa tiap waktu? Ya dua-duanya sama ini ya. Artinya kita mungkin tanpa kita sadari melakukan dosa dan kemaksiatan terus-menerus. Dan tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita. Tapi ternyata dibandingkan dengan Rasulullah yang udah jelas dosanya udah diampuni Allah, baik yang akan datang ataupun sebelumnya, tapi ibadahnya makin hebat. Kalau kita giliran qiyamul lail, kira-kira sudah ada yang seperti Rasul? Kaki kita bengkak-bengkak? Mungkin ada kaki kita bengkak gara-gara midnight sale ya. Begitu bengkak sampai di rumah baru dia sholat isya, makanya kakinya bengkak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka dalam konteks ini hati-hati termasuk ibadah sholat kita. Ibadah sholat kita bisa bernilai al-falah, kesuksesan, kemenangan. Dan ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung, sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman dan beruntung? Yaitu mereka orang yang sholatnya khusyuk. Maka kalau kita hitung-hitungan, tos-tosan, kira-kira sholat kita dalam sehari semalam udah pada khusyuk apa belum? Tapi kalau giliran ngaji khusyuk apa belum? Ya kalian kalau giliran ngaji khusyuk banget gitu ya. Bahkan saking khusyuknya terdengar suara-suara misteri begitu. Tapi ala kulli hal, yang ingin ana maksudkan di sini adalah yang namanya sholat, ciri kekhusyuan itu bisa terlihat adalah ketika dia membawa apa yang dia lakukan di waktu sholat di luar ketika dia tidak sholat. Membawa nilai-nilai sholat di dalam kehidupan di luar sholat. Maka salah satu result daripada seorang yang sholatnya khusyuk, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Maka kalau hari ini ada orang yang sholat tapi masih suka mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar, bisa jadi sholatnya masih belum khusyuk, masih suka bohong, masih suka membuat adu domba, ya, masih suka mengadu domba daripada teman-temannya yang lain, atau bahkan mungkin tidak bisa menjaga dirinya dari saat berbuat maksiat di waktu sendirian. Kalau giliran rame-rame, insya Allah soleh. Tapi kalau giliran sendirian, maka tidak ada yang lebih tahu antara diri kita dengan Allah, ya. Maka ini penting bagi kita. Jangan sampai kemudian sholat kita tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena bukan tidak mungkin, bukan hanya saja kita bukan termasuk orang yang falah, tapi justru kita menjadi orang-orang yang mendapatkan wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka neraka waillah, kecelakaanlah bagi mereka orang yang sholat. How come? Orang yang sholat tapi masih dapat neraka, yaitu mereka orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Bahkan yang kalau sederhananya di sini, kalau kita jawantahkan kelalaian ini, bukan hanya sholatnya tidak sempurna, bahkan termasuk mereka yang ngulur-ngulur waktu. Kadang-kadang sholat asarnya 5 menit menjelang maghrib. Wah, ini yang kenceng banget jawabannya, biasa pelakunya ini, ya. Ya, sholat maghribnya kadang-kadang 3 menit sebelum isya. Yang lebih heboh giliran isya, saya tidur dulu biar nanti bisa sekalian mendekati sholat subuh. Maka hati-hati. Padahal Nabi SAW afdalus shalah fi awwali waqtiha. Ini udah jelas. Sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lalai ketika kita tidak mampu menjaga nilai-nilai sholat kita. Dan di antara hal lainnya yang menyebabkan kita celaka dalam ibadah sholat kita, termasuk adalah ketika kita sholat ria, pengen dilihat orang lain. Kalau giliran sholat sendiri, wah luar biasa cepatnya. Tapi kalau di antara teman-temannya, giliran dia mimpin sholat, sekali dia baca habis Al-Fatihah surat Yasin, ya. Ini kata teman-temannya, ini mau tahlilan apa mau sholat, kan? Maka ikhwati fillah rahimakumullah, maka ini artinya bahwa sholat kita sama-sama sholat, tapi bisa jadi sholat antara diri kita dengan tetangga kita, dengan saudara yang ada di sebelah kita, yang ada di belakang kita, bisa jadi bermakna dua. Ada yang kemudian bermakna al-falah, atau bisa jadi menjadi sebuah kecelakaan al-wail. Maka ini bukan hanya berlaku pada sholat saja, tapi juga, nah ini kalau kita lihat, contohnya bagaimana dengan ini, ya. Tapi kita lihat juga dengan ibadah puasa kita. Karena ketika kita berbicara tentang ibadah puasa, Nabi SAW mengingatkan, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi dia kemudian nggak mendapatkan apa-apa selain begadang. Artinya bagaimana? Ketika dia puasa tapi ternyata dia hanya sekedar formalitas tahunan. Maka hari ini kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kepada antum semua, kira-kira kangen nggak dengan Ramadan? Kira-kira kangen nggak dengan Ramadan? Ya, walaupun kita hampir sudah kurang sebulan, ya kurang lebih Ramadan meninggalkan kita. Cuma kalau kayak diteruskan pertanyaan itu, apa yang kita kangenin dari Ramadan? Kira-kira kangen sama apanya? Alhamdulillah tadaburnya, ya. Kalau ibu-ibunya apa nih? Alhamdulillah, ini jawaban yang paling jujur, yang paling bisa disampaikan, ya. Jangan-jangan kita kangen sama THR-nya, ya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita kangen sama ibadah Ramadan, puasa, tilawah, tadabur dan lain sebagainya, termasuk tahajud, maka sesungguhnya peluang melakukan itu juga terbuka di bulan lainnya, betul? Tapi jangan-jangan kita kangennya itu adalah acara televisi, ya. Bahkan sekarang yuk kita sahur diulang lagi, ya. Padahal dia udah bukan lagi waktu sahur. Maka coba kita lihat, giliran sahur bukan kita diajak zikir, diajak goyang strum, ya. Ya, ini kan update juga ustadznya, goyang strum, ya. Coba bayangin ini. Wah, ini kalau goyang itu udah mau tunangan bentar lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kalau kita lihat jangan-jangan kangen sama ininya nih, acara televisinya,
sale, midnight sale. Wah, kalau giliran obral menjelang lebaran, wah berebut itu ya. Bahkan termasuk petasan dan tadi yang disinggung THR ya. Jadi kalau ini yang kita kagenin, maka ini adalah sesuatu yang bisa jadi kita puasa tapi nggak dapetin apa-apa dari puasa kita. Maka oleh karena itulah ikhwati fillah, yang perlu kita renungkan adalah kalau para sahabat itu di dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan bahwa mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan, berharap agar amal-amal Ramadan mereka diterima sama Allah. Karena mereka harap cemas, jangan-jangan amal Ramadan mereka nggak diterima sama Allah. Dan 6 bulan berikutnya menjelang datangnya Ramadan, mereka minta sama Allah agar kemudian mereka dipertemukan dengan Ramadan. Dan hal yang kedua yang juga perlu kita renungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah dalam Ramadan, bukankah Allah yang kita sembah juga di luar bulan Ramadan? Maka artinya Allah tetap ada di luar bulan suci, pahala tetap ada walaupun di luar bulan suci, ampunan tetap ada selama kita juga berada di luar bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, satu yang perlu kita garis bawahi adalah fakun abdan rabbaniyan wala takun abdan rabbaniyan. Jadilah kita sebagai seorang hamba Allah yang rabbani, yang selalu mencari dan berupaya di dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu kita. Bukan hanya kemudian kita menjadi hamba yang soleh pada saat bulan Ramadan. Kalau saat Ramadan kita ngaji biasa jam 12, ini setengah 12 udah datang. Subhanallah. Ya, tapi kalau giliran udah Ramadan, ustadznya jam 12, jamaahnya datang jam berapa? Ya, ini jam 1 kurang 5 baru pada datang ya. Mereka ngarep-ngarep cemas, ustadz, ini jangan buruk, jangan lama-lama ceramahnya. Kami harus kerja lagi ya. Jadi mereka datang sebetulnya cuma tinggal mengharapkan doa penutup majelis ya. Tapi insya Allah, ya walaupun ini adalah bagian ikhtiar kita, la tadraku kullu wa la yudriku kullu. Kalau kita nggak bisa ngambil semuanya, jangan ditinggalin juga. Maka ustadz yang sudah biasa sini, maka kita selalu referensikan ustadz-ustadz yang faham dan memiliki tingkat kesabaran agak tinggi ya. Karena kalau kita panggil ustadz-ustadz kaliber, ustadz Arifin Ilham, ustadz Yusuf Mansur atau ustadz Solmed, mungkin agak susah nyampe di sini kan begitu. Apalagi lagi ramai sekarang ya. Tapi ala kulli hal bukan ini yang ingin kita maksudkan. Bahwa kita berharap jadi hamba Allah Rabbani yang tetap soleh walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Dan itulah yang perlu kita pertanyakan, bagaimana hasil Ramadan kita? Jangan-jangan hasil Ramadan kita tidak membawa dampak apa-apa. Kalau kita nggak punya dampak apa-apa, berarti Ramadan kita gagal. Tapi kalau Ramadan kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi lebih prestatif, menjadi lebih bertakwa, maka inilah Ramadan yang sukses. Dan insya Allah antum semua yang hadir pada hari ini adalah bagian dari alumni Madrasah Ramadan yang sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Bahkan kalau ngaji insya Allah walaupun datang terlambat duduk paling depan ya. Jadi biasakan sekarang kalau datang terlambat jangan duduk di belakang ya. Udah datang terlambat duduk di belakang. Tapi kalau misalkan akhwat, insya Allah mungkin besok-besok agak maju sedikit nggak apa-apa. Karena jamaah ikhwannya juga nggak nyampe ke sebelah sini ya. Jadi nggak apa-apa maju aja sedikit. Nah, ala kulli hal, maka kalau kita tanya bagaimana hasil Ramadan kita, ada 3 poin. Yang pertama, kita berharap bahwa kita ingin dapat meraih spirit happiness atau spirit kebahagiaan di bulan Ramadan ya. Dan kita ingin bawa spirit kebahagiaan itu di luar bulan suci Ramadan. Maka kalau kita tanya, memang apa saja spirit kebahagiaan yang kita peroleh dalam Ramadan? Maka setidaknya kalau kita bicara tentang happiness of Ramadan, ini ada 5. Yang pertama adalah physical happiness. Di waktu Ramadan, kita itu merasakan kebahagiaan secara fisik. Salah satunya saat kita berbuka. Coba kalau kita mau buka, di situ ada segala macam ya, ada segala macam makanan, ada segala macam minuman, ada segala macam es, ada segala macam sirup. Kira-kira begitu azan berkumandang, apa yang pertama kita minum? Air putih. Terasa nikmat air putih? Itu kebahagiaan fisik. Kita kadang-kadang hari ini nggak menghargai air putih, nggak menghargai makanan. Tapi kalau saat kita di Ramadan, subhanallah, kita merasakan kebahagiaan fisik saat kita berbuka puasa. Inilah yang kata Nabi, lis-shaim farhatani. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'a rabbih,
dan bahagia saat dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ini kebahagiaan pertama. Yang kedua adalah intellectual happiness, kebahagiaan secara intelektual. Maksudnya bagaimana? Coba kalau kita lihat waktu Ramadan, itu kita ngaji hampir saban waktu, benar apa enggak? Dari ba'da subuh ada taklim subuh, ba'da zuhur ada taklim zuhur, ba'da asar ke maghrib ada taklim berbuka, taklim iftar, ba'da isya dan tarawih ada taklim tarawih. Bahkan di asyarul awakhir kita itikaf ada taklim itikaf. Kan luar biasa. Setiap saat momentum di dalam rangka mencerahkan pemahaman kita akan ilmu agama itu terbuka demikian lebar. Tapi di luar bulan suci Ramadan, walaupun kita cuma 1 kali sepekan, hanya kurang lebih 1 jam, tapi enggak semua yang kemudian merasakan bahagia. Tapi insya Allah kalau di sini bahagia semua, bahkan saking bahagianya sampai miring-miring badannya, kan subhanallah ya. Alhamdulillah. Ini intelektualnya udah merasa ya alhamdulillah ada kebahagiaan ya. Yang ketiga adalah social happiness ya. Kebahagiaan sosial. Kebahagiaan sosial pokoknya senang berbagi kapanpun dimanapun, mau tanggal tua mau tanggal muda. Maka termasuk insya Allah kalau sekarang tadi kemungkinan mungkin sudah diterima oleh antum semua, bahwa hari ini juga kita akan menggalang solidaritas untuk Mesir. Dan yang namanya kita menggalang dana, Ustaz, ini kan sekarang tanggal tua, lagi banyak kebutuhan. Maka sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 41, mudah-mudahan tidak salah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian ke medan juang, ke medan jihad, baik dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan lapang. Kalau bahasa kita, berangkat ngaji walaupun dalam keadaan ngantuk ataupun enggak ngantuk, walaupun keadaan sehat atau lagi sakit ya. Ya karena ini kita salah satu jihadul ta'lim, jihadul ilm. Kita jihad di dalam rangka mengkaji ilmu. Ini penting. Wajahidu, dan kemudian berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan diri kalian, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu adalah merupakan hal yang baik jikalau kalian mengetahuinya ya. Jadi hari ini kenapa Allah, beberapa ahli mufassir menafsirkan mengawali amwal baru kemudian anfus. Karena ketika perkara jihad, tidak semua orang siap memberikan dirinya, benar. Tapi kalau dalam perkara memberikan harta, insya Allah dia siap. Insya Allah. Dan termasuk jamaah kita hari ini siap semua mengeluarkan harta terbaiknya. Insya Allah. Kenapa? Karena Abu Talha radhiyallahu anhu usianya hampir 90 tahun. Ketika ada perintah berjihad model begini, maka dia punya anak 4. Dia kemudian anak-anaknya mengatakan, ya Abi, biarlah kami yang menggantikan Abi untuk berangkat ke medan jihad. Malah cemberut ini Abu Talha. Kemudian dia ngadep Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen berangkat ke medan jihad, tapi anak-anak saya, mereka menggantikan saya pengen syahid di medan jihad. Maka Rasulullah tersenyum, kemudian memerintahkan sahabatnya itu pergi ke medan jihad. Yang namanya kakek usia 90 tahun, maka jalannya, tegapnya nggak akan sama dengan anak muda usia 20-30 tahun. Apalagi di sini insya Allah rata-rata usia 17-25 tahun ya. Insya Allah. Karena belum ada usia 90 tahun ya. Kalau usia 90 tahun ngaji mungkin nyari senderan ya. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada yang nyari senderan kan, alhamdulillah. Maka ketika dia mengelebatkan pedang, nggak akan sama ketika dia mengelebatkan pedang dengan anak-anak usia 30-an tahun. Tapi ketika dia masuk ke medan jihad, ketika dia mengebaskan pedangnya, maka kemudian beberapa musuh kemudian jatuh. Hingga sampailah waktu yang dia inginkan itu datang. Dia kemudian mendapatkan syahid di medan pertempuran. Dan sebetulnya masih banyak lagi kisah tentang Abu Talha ini yang menarik. Termasuk dalam perkara menafkahkan hartanya, menginfakkan harta terbaiknya. Subhanallah. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Pengen tahu? Pengen tahu? Ya, insya Allah ya, nanti pengen tahu aja, makin tahu banget ya. Ya, kalau pengen tahu banget nanti kita ikuti mudah-mudahan sampai slide yang terakhir. Intinya social happiness,
Ada kebahagiaan sosial, kita pokoknya menginfakkan kapanpun, dimanapun. Pokoknya ada galang solidaritas ataupun ada kenceleng, dia nggak pengen lewat begitu saja. Kenapa? Karena Nabi sudah mencontohkan kedermawanan Nabi melebihi kecepatan angin yang berhembus. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, yang berikutnya adalah kebahagiaan emosional. Emotional happiness. Di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, ada nggak yang marah-marah? Kalaupun ada, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang nggak marah, ya. Karena apa? Ketika mereka lagi berpuasa, salah satu keutamanya adalah mengendalikan emosinya, ya. Termasuk juga ketika emosi di saat berbuka puasa, emosi di saat ya membagikan zakat dan segala macam. Jadi peluang kita di dalam rangka membiarkan emosi kita tidak terkontrol, maka di waktu Ramadan itu kita bisa mampu mengendalikannya. Karena bukan tidak mungkin emosi itu datang dari bisikan-bisikan syaitan. Walaupun emosi ini tidak seluruhnya negatif. Karena emosi ini terdiri dari dua kata, yaitu E dan motion. E-nya adalah energi, motion artinya bergerak. Maka emosi adalah energi yang bergerak. Maka kalau energi yang bergeraknya itu positif, maka inilah yang kemudian disebut dengan amal soleh dan kebajikan. Tapi kalau dia energi yang bergeraknya negatif, maka inilah yang disebut dengan maksiat dan kemungkaran. Maka ini yang harus kita hindari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita mendapatkan kebahagiaan emosional. Dan yang kelima adalah spiritual happiness. Ini adalah mantra kebahagiaan tertinggi. Waktu Ramadan, ya Allah, kita dekat banget ya. Semua doa-doa kita bahkan dikabarkan mereka yang berpuasa sampai dia berbuka. Salatatun da'watuhum la turaddu ilallah, ya. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah as-shaim hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 yang lain, al-imamul adil wal mazlum. Imam pemimpin yang adil dan orang yang terzalimi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang doa-doa kita waktu Ramadan, kira-kira diijabah nggak sama Allah doa yang pernah kita panjatkan? Alhamdulillah. Maka di situ kita mendapatkan kebahagiaan spiritual. Kita sholat ngerasakan dekat, kita puasa ngerasain dekat, kita zikir ngerasakan dekat, kita baca Quran ngerasakan dekat. Itu kebahagiaan spiritual. Dan ini mahal harganya. Bahkan semakin tinggi kebahagiaan spiritual yang dimiliki seseorang, maka insya Allah dia akan semakin bahagia dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang nggak bahagia hidupnya, mohon maaf, biasanya spiritualnya mesti ada masalah. Hubungan dia dengan Rabbnya mesti ada masalah. Maka ini kebahagiaan-kebahagiaan yang kita peroleh di Ramadan, harusnya kita bawa di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, bukan saja kita meraih spirit of happiness di bulan Ramadan yang kita bawa di luar bulan Ramadan, tapi mari maknai lebaran dengan karakter takwa. Karena ini result dari Ramadan kita. Bagaimana pemahaman kita memaknai lebaran dengan karakter takwa, ya? Hari ini walaupun mungkin udah lewat lebarannya, ya, tapi paling tidak perlu kita refresh lagi. Apalagi kemarin Ustadz Kartomi sudah membahas dengan panjang kali lebar, ya. Tapi dalam kesempatan ini paling tidak ada 3 poin yang perlu kita remind, yang perlu kita ingat. Yang pertama, lebaran adalah laburan, yang artinya memberi warna cat putih bersih baru tanpa noda. Intinya adalah ketika kita lebaran, kita suci dari segala noda dan dosa karena kita sudah bertaubat kepada Allah. Kita sudah memaksimalkan Ramadan kita. Mereka yang keluar dari bulan suci Ramadan dan mereka berhasil dengan Ramadannya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Maka disinilah artinya lebaran bermakna laburan. Sekarang kita kembali lagi di reset. Warna kertas kita kembali putih. Yang kemarinnya udah banyak coretan dosa, sekarang sudah kita minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada pribadi-pribadi yang suci dan bersih. Yang kedua, lebaran adalah luberan. Artinya mengalirkan harta dan apapun yang kita punya dalam kondisi apapun. Maka termasuk di dalam hal ini ketika kita menafkahkan harta. Nah ini tadi, ciri orang yang bertakwa, salah satunya disebutkan di dalam suratul Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, ya. Maka mereka menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun sempit. Maka insya Allah ini yang nanti kita akan buktikan. Kira-kira kita udah bertakwa belum nih? Kira-kira masih ada nggak asar takwa kita yang kita peroleh waktu Ramadan hari ini? Dan yang ketiga adalah leburan.
yang artinya menghapus dosa antar saudara. Wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Karena kita mampu mengendalikan amarah kita dan kita sudah memaafkan kesalahan saudara kita walaupun mungkin dia belum minta kepada kita. Maka insyaallah salah satu doa kan kalau kita ketemu, apa yang kita baca? Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu pemahaman yang salah itu ya. Jadi yang benarnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Ya, siyamana wa siyamakum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin. Nah, itu kalau lengkapnya dah ya. Ya, nanti kalau artinya nanti searching aja di Google ya. Tapi intinya kita berharap bahwa Allah menerima amal kita, menerima puasa kita, dan segala sesuatunya itu diberikan kebaikan di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian dan kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, ini doanya. Jadi nggak ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Itu tambahan dari ya produk-produk aja biasanya itu ya, iklan-iklan ya. Tapi kalau di dalam kacamata seorang muslim adalah memaafkan ya. Karena dalam konteks ayatnya wal afina anin nas. Ya, cuma kalau orang Indonesia aneh udah maafin kesalahan ente, kira-kira enak apa enggak itu? Ya kalau dia bilang aneh masalah apa sama ente? Wa ikhwatu fillah rahimakumullah, ini tadi ya, lebaran, lebaran ya. Dan ini adalah spirit takwa yang perlu kita bawa selepas Ramadan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mampu juga menjaga istiqomah. Jadi kalau tadi sudah raih spirit kebahagiaan, kemudian maknai lebaran dengan ketakwaan. Yang ketiga, jaga istiqomah. Dan kita mampu memaintain istiqomah di dalam aktivitas kita, baik dalam hal bekerja maupun di dalam beramal. Salah satu dalilnya surat Fussilat ayat 30. Dan juga hadis Nabi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Qala adwamuha wa in qalla. Segala sesuatu amal yang dilakukan berkelanjutan walaupun itu sedikit ya. Maka kita salah satunya nih dengan aktivitas taklim kidi, walaupun jumlahnya banyak, insya Allah kita ingin lakukan berkelanjutan. Amin. Allahu Akbar. Iya, jadi kalau misalkan kita hari ini bisa mengajak aja 2 orang, hari ini kurang lebih sudah hadir kurang lebih 50 orang, maka insya Allah 100 orang. Sayang, kita ini di perusahaan ini udah dibuka kerannya bisa ngaji. Di perusahaan lain belum tentu ngaji bisa mereka izinkan. Maka hari ini yuk kita dorong. Walaupun mungkin jalannya ada yang jauh dari B berapa? Dari B1 ya, ada B polos ya, ada yang dari gedung C ya, ada lagi gedung mana lagi? Dari gedung sebelah ada nggak kira-kira ya? Ya, walaupun kita kan kebetulan alhamdulillah Daan Indosat Daan Mogot ini kan cuma berbentuk circle gitu, lingkaran ya. Jadi tinggal kita ukur-ukur aja kira-kira mana yang lebih dekat ya kan. Bahkan kalaupun aduh Ustaz terasa jauh, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Insya Allah. Mungkin ada juga yang di tempat satelit, teman-teman kita di satelit nih kemarin-kemarin sempat ada yang gabung. Sekarang wallahu alam ya. Maka kita ajak juga ME, kadang-kadang kita ajak juga teman-teman cleaning service ikut ngaji. Kalau udah di sini nggak ada judulnya saya atasan Anda bawahanda, karena Allah akan melihat ketakwaan kita. Belum tentu ketakwaan employee, ketakwaan permanen maupun outsource lebih mulia daripada ketakwaan seorang cleaning service. Ya. Maka hari ini kita tetap ya melakukan segala sesuatunya dengan istiqomah. Ya. Ya, kalau Mas Akbar istri koma ya. Nah, ini lain lagi bahayanya. Makanya udah nambah berapa sekarang putranya? Alhamdulillah baru 1. Itu berarti belum istri koma ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya. Maka dalam konteks istiqomah ini juga penting adalah kalau dalam hal kerja libatkan 3 hal. Yang pertama kalau kita kerja ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah jauh dari mengeluh. Seberapapun banyak beban yang akan kita miliki, maka kita akan tetap mengerjakan dengan penuh energi dan penuh keceriaan, insya Allah. Wah ini kan belum selesai tugas kemarin reportnya, kok udah ditambah lagi. Tapi kalau misalkan orang yang ikhlas, ada lagi nggak yang bisa saya kerjakan? Nah, ini kan jawaban yang orang-orang yang ikhlas itu ya. Jangan kita dikit-dikit kalau senyum aja, senyum sesuai SOP ya. Masa gajinya 2 juta, senyumnya harus senilai 5 juta. Nah, ini berarti dia nggak ikhlas ya.
Yang kedua, ya konteksnya ikhlas dalam bekerja, libatkan Allah. Baik dari berangkat dari rumah, jangan lupa baca doa dulu ya. Bapak doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah ya. Ya, jangan Allah majanibna, itu yang lain itu ya. Nah, yang setuju-setuju udah paham, yang belum yang insyaallah mudah-mudahan akan paham ya. Amin, giliran gini amin ya. Giliran yang ini malah amin ya. Ya, jadi tadi sampai di mana ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Niat karena Allah, nyampe di kantor, kita mulai buka laptop, buka PC kita, buka berkas kerja kita, bismillah, subhanallah. Ngelihat report, ya kita tinggal zikir-zikir aja kan. Ngelihat nih, wah KPI kita naik, alhamdulillah. Ya, misalkan gaji kita turun, yang kita katakan alhamdulillah. Ya kan, karena di televisi juga ada, pokoknya baik tidak baik, alhamdulillah ya kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya, intinya libatkan Allah dalam segala apa yang kita kerjakan. Kalau Allah sudah yang menjadi tujuan kita, tidak ada masalah yang terlalu berat dan tidak ada pernah yang namanya permasalahan terlalu sulit yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah itqan. Kalau kita sudah ikhlas, kita harus punya cara kerja yang profesional. Jadi kalau kita profesional, salah satunya adalah ketika kita mampu mengoptimalisasi waktu yang ada ya. Jadi kalau kita ngaji nih kurang lebih sejam, maka kalau ustadz yang mulai 1:30 berarti selesai 1:30 ya. Nah ini profesional ya. Jangan kemudian ustadz nih kami harus kerja lagi jam 1:15, itu nggak profesional namanya ya. Jadi kalau besok pengen ustadznya selesai cepat, datangnya lebih awal ya. Nah ini, kenapa? Karena Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amali ahadukum amalan ayyudkina. Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia kerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Pemahaman menyempurnakan pekerjaan di sini artinya profesional, kerjanya tuntas. Dia nggak akan buat pendingan-pendingan itu numpuk tiap waktu. Karena kalau yang namanya pendingan, coba kalau satu hari kita pending 100 case, kira-kira kalau besok nambah lagi 100 case, kira-kira mabok apa sadar? Pingsan ya, bisa jadi. Maka hari ini jangan kita tunda-tunda pekerjaan. Yang ketiga adalah bersegera di dalam ketaatan. Kenapa? Karena ini ada sebuah ayat yang memang menegaskan tentang hal ini. Ini suatu hal yang penting. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Jadi jangan sampai kita mengingat Allah kalau giliran udah terlambat. Kita ngaji kalau giliran udah kita empot-empotan. Kita datang ke masjid kalau kita udah nggak bisa jalan. Kita giliran beramal soleh, giliran udah miskin. Maka mumpung hari ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu yang luang kepada kita, Allah kasih ketenangan dan ketentraman bagi kita dan bangsa kita, maka apa yang bisa kita lakukan dalam hal bersegera dalam konteks ketaatan? Maka termasuk salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam hal ini adalah kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Mesir, maka apa yang sudah kita lakukan buat mereka? Maka kalau kita lihat, kenapa sih kita perlu bantu Mesir salah satunya? Kenapa hari ini dan hari-hari sebelumnya banyak dilakukan penggalangan dana untuk Mesir? Dan Alhamdulillah kami bersama lembaga ACT mengkampanyekan hal ini. Pekan lalu kami 3 hari roadshow di daerah Riau, di daerah Duri. Dan insya Allah Jumat besok berangkat lagi 3 hari ke Riau, daerah Pekanbaru dan Rumbai. Kita ingin menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi di Mesir dan bagaimana ada hubungan connected with us in Indonesia. Maka ada 3 alasan kenapa kita perlu membantu saudara kita di Mesir. Yang pertama adalah Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita lihat bangsa kita udah merdeka tadi berapa tahun? 68 tahun. Tapi kalau kita lihat 68 tahun yang lalu, walaupun bangsa kita sudah merdeka, tapi ternyata baru diakui dunia sekian tahun setelahnya. Dan Mesir adalah negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa kita pada 22 Maret 1946. Lebihnya bisa dibaca di slide ya. Dan ini adalah desakan rakyat Mesir bersama saudara-saudara kita di Ikhwanul Muslimin
mengakui secara de facto. Dan de jure secara hukum ditandatangani 10 Juni 1947. Proofnya mana? Nih ada gambarnya ya. Jadi yang di atas ini adalah Perdana Menteri Syahrir ketika beliau bertemu dengan Ustadz Hasan Al-Banna. Maka ketika itu Indonesia sudah diakui, didorong. Dan kemudian pada tahun 1947, nah ini adalah kunjungan diplomat Indonesia termasuk Presiden Soekarno ya, bertemu dengan Ustadz Al-Banna dan juga saudara-saudara kita di Mesir. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah 10 November 1945 ketika pecah perang di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, maka ketika hari itu banyak pahlawan kita yang gugur, maka saudara-saudara kita di Mesir berkumpul di satu lapang, di sebuah lapangan, kemudian mereka melakukan sholat gaib dan mendoakan saudara-saudara kita yang gugur. 1947 tanggalnya 21 Agustus kalau tidak salah, ketika pasca agresi militer kedua yang dilakukan Inggris dan Belanda terhadap Indonesia, ada kapal Volendam yang kemudian dia akan lewat di daerah terusan Suez dan mereka akan merapat di Port Said untuk mengupload bantuan logistik dan lain sebagainya. Tapi kemudian saudara-saudara kita di Mesir, para buruh, para masyarakat biasa yang kemudian berada di sekitar Port Said, maka kemudian mereka turun. Ada sekitar 15 kapal-kapal motorboat yang kemudian di atasnya ditaruh bendera merah putih. Mereka menghalangi kapal Volendam untuk bisa merapat ke pelabuhan dengan harapan apa? Agar kemudian mereka tidak dapat menyuplai bahan logistik dan bahan bantuan kepada para penjajah yang ada di Indonesia. Maka ini adalah bukti nyata bahwa di saat kita mengemis tentang makna kemerdekaan, maka saudara-saudara kita di Mesir sudah lebih dulu memberikan bantuan dan mengakui kita. Maka ikhwani fillah, kalau hari ini kita mengaku sebagai bangsa yang bersyukur, harusnya kita nggak cukup sekedar prihatin, tapi apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Dan kalau kita lihat bukan hanya itu. Yang kedua adalah di Mesir aksi damai sipil dilawan militer yang bersenjata. Maka ini adalah informasi yang terakhir kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Mesir hari ini bukan lagi kisruh politik dalam negeri. Bukan yang namanya perang saudara, bukan. Tapi ada man behind scene, di mana yang kemudian tidak ingin kalau ada yang namanya pemimpin Islam itu naik. Tidak ingin kalau ada yang namanya umat Islam dan pemerintahan yang bernafaskan Islam itu memimpin negeri Mesir. Padahal kalau kita tahu bagaimana ketika pasca daripada rezim Husni Mubarak itu diturunkan, dan kemudian setelah itu dilakukan sebuah pemilihan umum yang sangat jujur dan adil, maka terpilihlah di dalam negara itu presiden pertama Mesir yang memimpin dan dia hafal Al-Quran, hafidh Al-Quran. Dialah Dr. Muhammad Mursi. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang piawai dalam hal berpolitik, tapi dia juga hafidh Al-Quran. Istrinya hafidh Al-Quran, anak-anaknya hafidh Al-Quran. Tapi ternyata apa yang beliau lakukan selama 1 tahun 3 hari, dari semenjak dia diangkat menjadi seorang pemimpin pemerintahan, ternyata kemudian mereka kaum liberal bersekutu dengan mereka orang-orang yang tidak menyukai dengan Islam. Maka kemudian mereka melakukan aksi tandingan. Bahkan aksi tandingan mereka namakan tamarut. Tamarut itu artinya adalah pengkhianat, pemberontak, rebellious. Ya, kalau dalam bahasa hadis Nabi, mereka yang memberontak di sebuah kepemimpinan yang sah, itulah bughot. Bughot halal darahnya untuk dibunuh. Tapi hari ini kita nggak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena mungkin ini bukan domain kita. Tapi paling tidak hari ini kalau kita hanya berpangku tangan, kita mengatakan, Ustadz, ini kan yang terjadi di televisi dikatakan Raja Arab mendukung, pemerintah Qatar mendukung dan sebagainya. Maka kita katakan tegas, lah, bukan itu yang terjadi sebenarnya. Karena apa? Kalau kita lihat aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung Presiden Mursi dengan aksi tamarut sangat berbeda jauh, bahkan 360 derajat. Bukan lagi 180 derajat. Maksudnya apa? Kalau aksi yang dilakukan oleh mereka para pendukung Mursi ketika berada di Tahrir Square selama 48 hari, yang keluar dari lisan mereka hanya kalimat Al-Quran, yang keluar dari mereka hanya kalimat doa kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan mereka tidak membuat sampah, keonaran, kerusakan dan lain sebagainya. Sementara tamarut melakukan sebaliknya. Mereka mengadakan aksi yang represif. Mereka memperkosa para pendemonstran yang mungkin bisa jadi sesama mereka, menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekeliling mereka. Maka alangkah naifnya kita kalau hari ini
Giliran umat Islam yang jatuh korbannya ratusan, jatuh korbannya ribuan, kita lihat dunia hanya diam-diam saja. Tapi ketika mereka yang bukan Islam mengalami kondisi serupa, jangankan bicara ratusan, jangankan bicara puluhan, hanya bilangan saja, ternyata mereka seakan-akan mengatakan umat Islam teroris dunia. Maka ikhwani fillah, anak-anak perempuan Madula yang menjadi korban dan selamat, mereka berlindung di masjid, sebagian terselamatkan di rumah sakit. Kalau dikatakan oleh Menteri Departemen Kesehatan, hanya 500-an orang yang meninggal dalam kudeta militer yang terjadi tragedi 14 Agustus 2013 yang lalu. Tapi kemudian Ikhwanul Muslimin mengabarkan bahwa kabar yang meninggal bukanlah 500-an orang, melainkan 4.500-an jiwa. Dan update yang terakhir bukan lagi 4.500, tapi 6.000-an orang, saudara-saudara kita yang kemudian menemui keguguran, menemui kewafatan. Dan ketika mereka itu di bulldozer, mereka ditembaki oleh Apache ketika sedang sholat, bahkan jasad-jasad mereka untuk menghilangkan jejak dibakar dalam kondisi hidup. Maka apakah kita hanya akan berdiam diri? Dan kita katakan bahwa kita penting mendukung dan menyelamatkan rakyat Mesir. Kenapa? Karena Mesir berperan penting mendidik intelektual Indonesia. Hari ini Imam Al-Azhar adalah Imam Al-Azhar yang dibina dan dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah yang zalim. Tapi hakikatnya banyak lahir dari rahim Al-Azhar Kairo adalah ulama-ulama yang memberikan pencerahan kepada kita, termasuk bagi kita yang ada di Indonesia. Maka hari ini kalau kita mendiamkan apa saja yang terjadi di Mesir, maka bukan tidak mungkin kalau kemudian Al-Azhar yang menjadi korbannya dan kampus-kampus yang mencetak ulama-ulama dunia. Bahkan dikatakan bahwa Mesir ini adalah ummud dunia, ibunya dunia. Begitu banyak kisah-kisah yang terjadi di sana, bukan hanya saja dari kisah percintaan sampai perubahan kekuasaan. Tapi ini adalah tanggung jawab kita. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin apa yang kemudian bisa kita lakukan? Maka salah satu hal nyata yang dilakukan oleh teman-teman termasuk saudara yang ada di aksi cepat tanggap, dan sebagian tadi sudah diberikan brosurnya. Maka kita punya 3 program di sini, bahwa kita akan memberikan tim medis dan pemberian mobil ambulans. Dan kita punya target adalah kurang lebih sekitar 5 mobil ambulans, dan kita akan berikan bantuan medis. Rombongan pertama begitu pecah 14 Agustus, maka malam Ahad 18 Agustus mereka sudah berangkat ke Mesir membawa 800 juta dengan target 1 mobil ambulans dan bantuan logistik serta lainnya. Maka hakikatnya kalau masih sisa 4 lagi, kurang dari 3 miliar kurang lebih, kita masih membutuhkan dana untuk itu. Dan bukan hanya saja kita memberikan tim medis dan memberikan mobil ambulans, tapi juga kita memberikan pangan darurat. Bekerja sama dengan Global Philanthropy, kita bekerja sama dengan saudara-saudara kita di Turki, bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang ada di dunia Islam lainnya, yang kemudian mereka memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Mesir yang menjadi korban. Dan yang ketiga adalah kita melakukan desakan kepada pemerintah Indonesia, bahwa dengan alasan historis dan kemanusiaan, harusnya pemerintah Indonesia bisa berperan lebih aktif. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, mereka nggak menyangka bahwa aksi damai yang mereka lakukan di Tahrir Square itu akan menjadi petaka dari militer bersenjata. Aksi damai sesuatu yang logis dalam suasana demokrasi, mengubah citra Mesir menjadi negeri yang matang dan beradab. Tapi mereka nggak mengira bahwa akan jatuh ribuan nyawa. Dan ketika jatuh ribuan nyawa ini, berapa banyak anak-anak yang kemudian menjadi yatim, dan berapa pula juga banyak anak-anak yang menjadi piatu. Bahkan mereka kehilangan orang tua dan orang-orang yang mereka cintai, karena upaya represif yang dilakukan oleh pihak militer yang mengambil peran terlalu jauh di dalam sebuah kehidupan bernegara yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Mesir. Maka ikhwani fillah, bukti korban yang seperti ini bukan hanya satu, tapi kita akan melihat bagaimana kondisi-kondisi seperti itu menjadi salah satu hal yang membuat hati kita tergugah dan tergerak memberikan apa yang kita bisa berikan di dalam rangka meringankan saudara-saudara kita yang ada di Mesir. Maka sejenak di sini ada sebuah tayangan, enggak lebih dari kurang lebih 5 menit. Ana mohon kesediaannya antum masih bisa menyaksikan. Dan ini adalah tayangan tentang dokumentasi bagaimana proses kejadian kudeta sampai dengan keberangkatan tim dari ACT menuju ke tempat lokasi musibah tersebut. Dan ini yang masuk di dalam masjid-masjid yang kemudian masih sempat terselamatkan. Tapi lebih banyak lagi yang tidak terselamatkan. Dan untuk itu, berikut tayangannya.
Dan inilah Syawal yang harusnya kemudian menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita umat Islam di seluruh dunia dimanapun, agar kemudian menjadikan Syawal setelah Ramadan menjadi salah satu momen kebahagiaan. Lalu ketika digulingkan Presiden Mursi dan kemudian saudara-saudara kita berkumpul di Tahrir Square, maka inilah yang dilakukan oleh represif militer. Walaupun mereka sudah gak berdaya, mereka tetap jadi bulan-bulanan daripada aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer yang berada di sana. Dan ini ada korban yang ditembak di bagian kepalanya. Kemudian untuk menghilangkan jejak daripada kebiadaban mereka, maka mereka yang kemudian tidak terkumpul di rumah sakit darurat dan juga di masjid-masjid, mereka ditaruh di pinggir-pinggir itu dan kemudian dibakar hidup-hidup. Dan hingga beberapa hari bahkan aroma dari gosongnya daging yang terbakar ini masih belum hilang beberapa saat. Maka pertanyaannya, apakah kita hanya akan terpana dan menjadi saksi bisu terhadap kezaliman ini? Tidak sadarkah kita bahwa lantang tangis mereka adalah menggugah hati kita yang hari ini mungkin terlelap? Mungkin kita di Indonesia hari ini masih bisa melakukan aksi, melakukan sebuah bentuk keprihatinan. Mungkin ada di antara kita yang berorasi dan menitikkan air mata. Tapi ternyata mereka di Mesir membutuhkan lebih daripada itu. Walaupun kewajiban kita adalah mendoakan mereka, kewajiban kita adalah untuk memberikan support terhadap mereka. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh saudara kita, termasuk dari ACT. Maka saat itu juga mereka berangkat di hari Jumat tanggal beberapa Agustus setelah itu. Maka kemudian mereka dilepas di Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan mereka dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa Mesir yang ada di sana, mahasiswa Indonesia belajar di Mesir mengatakan bahwa untuk kali ini bisa jadi mereka datang ke Mesir dan mereka mungkin tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Maka ini seakan-akan menjadi sebuah salam terakhir bagi mereka. Ada 4 orang yang kemudian dikirimkan, yang kemudian langsung diarahkan menuju daerah Mesir untuk kemudian mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian. Dan beliau adalah Pak Dodi CHP sebagai direktur daripada Global Partnership yang sudah beberapa kali mendatangi bukan hanya saja daerah Mesir kali ini, tapi juga yang terjadi di Rohingya, yang terjadi di Suriah, yang terjadi di beberapa daerah Muslim konflik lainnya. Maka beliau sudah turun di sana dan melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk solidaritas bagian saudara-saudara kita di Mesir. Jadi kita ke sana, kita akan beli obat-obatan di sana. Jadi sebagaimana saya pernah pengalaman ke Gaza, begitu ke Palestina, kita beli obat-obatan di Kairo dan kita masukkan ke Gaza. Insya Allah kita akan. Dan ini adalah pengalaman beliau ketika beliau memberikan bantuan ke Gaza di Palestina. Di saat Palestina bergolak, maka alhamdulillah apa yang kita berikan pun sampai sudah ke sana. Maka ini adalah konten pelepasan di saat mereka akan berangkat, karena kebetulan berangkat di malam hari. Dan insya Allah di dalam waktu dekat akan berangkat lagi gelombang yang kedua, yang akan membawa suplai bantuan lainnya. Dan kita berharap bahwa kita yang hari ini berada di ruangan ini tidak hanya menjadi orang-orang yang semata diam saja, melihat kondisi-kondisi ini terjadi di depan mata kita. Karena hakikatnya mereka membutuhkan kita sebagaimana kita membutuhkan mereka di saat 68 tahun yang lalu. Kalau hari ini bangsa ini menjadi bangsa yang bersyukur, maka apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap mereka? Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kami mengetuk daripada hati-hati antum, mengetuk keterbukaan antum. Hari ini mungkin banyak di antara kita yang punya banyak kebutuhan, tapi mana yang lebih utama daripada memberikan kebutuhan bagi saudara-saudara kita yang terzolimi? Maka hakikatnya insya Allah selepas ini kita akan sama-sama membuktikan tentang kesempurnaan iman kita. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya saja kita lakukan di Indonesia,
tapi bahkan solidaritas for Egypt ataupun solidaritas untuk Mesir dilakukan di seluruh dunia. We are one karena kita adalah satu. We are connected karena kita adalah saling tersambung satu yang lain. Bahkan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Namun hati-hati, kalau hari ini kita mengaku beriman kepada Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman kita sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita. Hari ini apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Salah satu bentuk perlawanan yang bisa dilakukan dalam skala global. Bahkan Presiden Erdogan memberikan tanda Rabi'ah. Mungkin ada sebagian di antara kita nanya-nanya, apa arti simbol 4 jari ya, Rabi'ah ini? Maka salah satunya adalah ketika Presiden Erdogan memberikan pidatonya, maka Rabi'ah ini adalah merujuk kepada Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah yang ada di Mesir, yang menjadi kumpulan ataupun basis daripada mereka yang mendukung Presiden Mursi di saat mereka menuntut haknya, menuntut daripada keabsahan pemerintah yang sebetulnya sudah diakui secara legal dan formal. Maka hari ini kita tidak hanya bisa diam saja. Kita bisa memasangkan simbol ini di dalam akun Facebook kita, di dalam akun Twitter kita, di dalam akun sosial media kita sebagai bentuk kebersamaan kita terhadap saudara kita di Mesir. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita lihat, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka hari ini kita akan mengajak antum semua untuk melakukan infak yang terbaik, untuk memberikan solidaritas dana yang terbaik, yang insya Allah mudah-mudahan Allah mencatatkan itu sebagai bentuk komitmen kesempurnaan iman kita. Maka sebelum kita akan melakukan aktivitas penggalangan dana, mari sejenak kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang terjadi di Mesir menjadi dan membukakan kita, mata hati kita dan mata fisik kita, bahwa mereka yang menjadi korban di sana adalah saudara kita. Mereka yang terjadi dan mengalami gejolak pemerintah yang represif, dan yang terjadi bukan hanya saja di Mesir. Demikian juga saudara kita di Lebanon, demikian juga saudara kita di Suriah, bahkan informasi terakhir saudara kita di Palestina pun kembali bergolak. Maka kita berdoa hari ini, mudah-mudahan kita di Indonesia yang mengalami kondisi yang demikian tenang, kondisi yang demikian damai, kemudian tidak hanya sekedar memanjatkan doa, tapi juga melakukan sebuah aksi nyata dalam meringankan penderitaan mereka. Namun sebelum itu marilah sekali lagi kita bermunajah kepada Allah agar Allah menurunkan bala tentara sebagaimana Allah telah menolong Nabi Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Allah menurunkan bala tentara kepada Nabi Muhammad SAW ketika di dalam perang Badar Al-Kubra menghadapi ribuan kafir Quraisy. Maka kita berharap Allah pun menurunkan bala tentara kepada saudara-saudara kita yang hari ini mengalami musibah dan mendapatkan sebuah kebiadaban dari kondisi mereka yang zalim terhadap saudara-saudara kita. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli yadin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت أستغفرك وأتوب إليك تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك الله ونتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي الرحية وفي مصر يا الله اللهم ألف بين قلوبهم في مصر يا مجيب السائلين. Duhai Allah, jadikanlah segala kekuatan dan kemenangan bagi saudara-saudara kami yang hari ini menghadapi kondisi konflik di negeri. Jadikan mereka yang zalim Engkau kalahkan ya Allah. Engkau tunjukkan mereka kepada hidayah di sisimu ya Allah. Engkau tunjukkan tentang kekuatan dan keagunganmu ya Rabbana, sebagaimana Engkau telah tunjukkan hal itu kepada mereka yang memerangi Nabi Musa, mereka yang memerangi Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang memerangi daripada aulia dan daripada keluarga ahlimu ya mujibas sa'ilin.
Allahumma ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di daerah Rohingya, yang berada di Libanon, yang berada di Suriah, yang berada di Palestina, dan juga saudara-saudara kami yang ada di Mesir. Jangan kau biarkan kami menjadi hamba-hambamu yang kemudian menjadi orang-orang yang hanya berpangku tangan dan hanya kemudian memiliki rasa prihatin tanpa sebuah aksi nyata yang kami berikan sebagai bentuk komitmen nyata kami, ya Allah. Maka ya Rabbana, berapapun rupiah yang kami keluarkan, apakah itu 1.000 rupiah, apakah itu 10.000 rupiah, apakah 100.000 rupiah, atau bahkan lebih daripada itu, ya Allah, maka jadikan itu sebagai bukti komitmen keimanan kami yang sempurna, ya Mujibal Sa'ili. Jangan kau biarkan kami menjadi orang-orang yang kau rendahkan, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, mereka yang melihat saudaranya terzolimi namun kemudian mereka merendahkan, maka niscaya engkau akan rendahkan mereka di hari akhir nanti, ya Allah. Maka ya Allah, muliakan keberadaan umat Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din waj'al da'iratas su'i 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana, andai kata engkau tidak mengijabah dan memenuhi segala doa dan harapan kami, kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Wallahul musta'an wa antal balagh, ya Allah. Sungguh engkaulah hanya tempat kami memohon pertolongan, dan hanya engkaulah yang menyampaikan hajat-hajat kami. Maka jika kalau ada di antara kami ahli-ahlimu, ya Allah, yang sukses Ramadannya, yang lelehan air matanya tunduk dan takut kepadamu, ya Allah, maka terimalah doa kami sebagai bagian daripada kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, siang hari ini, menjadi wujud daripada aksi nyata keistiqomahan kita pasca Ramadan. Bukan hanya saja pekerjaan kita, bukan hanya saja amal ibadah kita yang sifatnya vertikal ke atas, namun juga amal-amal yang kita lakukan secara horizontal. Maka kita berharap Allah memenangkan saudara-saudara kita di daerah konflik dengan sama-sama kita memikirkan takbir Allahu Akbar. Dan ikhwan sekalian dirahmati Allah, ana akan mengundang antum hari ini untuk melakukan sebuah aksi nyata, infak terbaik. Dan Anda tidak menggunakan daripada kotak yang ada di belakang, tapi Anda akan melebarkan sorban ini. Silakan di antara antum yang kemudian memiliki keinginan dan kemauan untuk memberikan infak terbaik bagi saudara kita di Mesir, dan akan langsung kita berikan kepada mereka yang berada di sana. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah merupakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda mohon kesediaannya, tolong ya, kita akan letakkan di sana, dan kita akan minta kepada antum sekalian, insya Allah antum siap membantu saudara kita di Mesir? Siap membantu saudara kita di dunia Islam? Siap. Maka yang siap mohon maaf, mohon berdiri dan kemudian pegang dompet. Ya. Silakan. Yang ingin membantu, maka silakan berdiri dan kemudian memegang berapapun yang antum akan berikan. Yakinlah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan iman yang sempurna sebelum kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Maka ikhwan sekalian, yang sudah antum berdiri, kemudian sekarang sudah memegang, sekarang taruh atau letakkan atau lemparkan saja di tempat yang sudah Anda sediakan. Dan insya Allah, berapapun kita hari ini yang kita miliki, insya Allah ini adalah merupakan bukti kesempurnaan iman kita di sisi Allah. Allahu Akbar. Silakan antum sekalian, dimulai dari sekarang. Ya, langsung saja. Kalau yang sudah diberikan atau dilemparkan di atas ini tidak apa-apa. Kita tidak ada niat ujub riya, kecuali kita ingin melakukan fastabiqul khairat. Semoga apa yang kita lakukan insya Allah ini menjadi bukti nyata daripada apa yang kita lakukan di dalam rangka menolong saudara kita di Mesir. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah aksi nyata daripada apa yang kita sebut dengan sebuah bentuk kepedulian. Bagi akhwatnya silakan. Bagi yang memegang dompet ataupun tidak memegang dompet, maka apapun yang kita berikan insya Allah menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walafu minkum. Dan apabila di antara antum ada yang ingin menyalurkan via rekening, di situ ada brosur yang silakan bisa dikirimkan dan konfirmasi kepada pihak dari aksi cepat tanggap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.